Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Selamat menyaksikan. Saya Hima Farida, di sini akan menjelaskan mengenai STEAM atau biasa disebut dengan STEAM. STEAM bermula dari STEM yang dirancang oleh National Science Foundation, yaitu perpaduan sains, teknologi, engineering, dan matematika. STEM bukan hanya pengelompokan bidang kajian, tetapi merupakan perpaduan dan pendekatan holistik untuk memecahkan masalah. STEM atau biasa disebut dengan STEAM diinisiasi oleh Rhode Island School of Design yang menambahkan arts ke dalam kerangka STEM. Menurut Rhode Island School of Design, tujuannya adalah untuk menemukan inovasi yang berkembang dengan menggabungkan pikiran seorang ilmuwan atau teknolog dengan seorang seniman atau desainer. Pembelajaran STEAM atau biasa disebut dengan STEAM muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan untuk meningkatkan minat dan keterampilan siswa dalam bidang sains, teknologi, engineering, and mathematics. STEAM adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang memberikan siswa kesempatan untuk memperluas pengetahuan dalam sains dan humaniora, dan pada saat yang sama mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk berkembang di abad ke-21 ini, seperti keterampilan komunikasi, kemampuan berpikir kritis, kepemimpinan, kerja tim, kreativitas, ketangguhan, dan keterampilan lainnya. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai pembelajaran STEAM yang akan disampaikan oleh Saudari Ayu Inggi Mubarokah. Selanjutnya, yaitu konsep pembelajaran STEAM. Konsep pembelajaran STEAM ini muncul sebagai model bagaimana menghilangkan batas-batas antara mata pelajaran akademik tradisional dapat dihilangkan, sehingga sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika dapat tersusun menjadi kurikulum terpadu. Abad ke-21 telah membuka cakrawala baru untuk desain sistem kompleks yang non-linear dan holistik, yang memerlukan pendekatan lintas disiplin dan prinsip konseptual dan alat baru. Sekolah diharapkan tidak hanya mengajarkan disiplin ilmu yang didasarkan pada reduksionisme sederhana, sebab dunia yang semakin kompleks ini memerlukan kemampuan untuk menghadapinya. Pembelajaran abad 21 hendaknya relevan dengan tantangan dan tuntutan pada kehidupan nyata, antara lain yaitu memunculkan kemampuan bekerja sama, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan untuk menguasai diri, kemampuan berpikir kritis, menguasai teknologi, dan mampu mengolah informasi serta berkomunikasi dengan efektif. STEAM menstimulasi keingintahuan dan motivasi anak mengenai keterampilan berpikir tingkat tinggi yang meliputi pemecahan masalah, kerjasama, pembelajaran mandiri, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis tantangan, dan penelitian. Kegiatan pembelajaran yang sesuai untuk pendekatan STEAM yaitu kegiatan pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Raisa Nurfaridah. Nah, selanjutnya ada pendekatan STEAM. Pendekatan STEAM mendorong siswa untuk belajar mengeksplorasi semua kemampuan yang dimilikinya dengan caranya masing-masing. STEAM juga akan memunculkan karya yang berbeda dan tidak terduga dari setiap individu atau kelompoknya. Selain itu, kolaborasi, kerjasama, dan komunikasi akan muncul dalam proses pembelajaran karena pendekatan ini dilakukan secara berkelompok. Pengelompokan siswa dalam STEAM menuntut tanggung jawab secara personal atau interpersonal terhadap pembelajaran yang terjadi. Proses ini akan membangun pemahaman siswa terhadap materi yang sedang dipelajari. Menurut Wilson dan Hawkins 2019 menunjukkan bahwa pembelajaran STEAM membuat siswa menghargai bagaimana seni dan sains bersama-sama menggunakan banyak bentuk keterampilan
keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan imajinasi ketika mereka mencoba memahami berbagai masalah yang nyata. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kurikulum untuk memupuk bakat dan keahlian transdisiplin dibandingkan dengan cara tradisional yang melihat domain dan batas disiplin tertentu. Dukungan semacam itu akan menciptakan berbagai hubungan yang lebih komprehensif dan imajinatif. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Kurnia Rahmawati. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai aktivitas tim di kelas. Bahwa pembelajaran menggunakan strategi STEAM secara langsung memberikan pengalaman pada anak tentang yang pertama, sains. Pembelajaran sains di sekolah untuk anak usia dini difokuskan pada pembelajaran mengenai diri sendiri, alam sekitar, dan gejala alam. Manfaat pembelajaran sains pada anak usia dini adalah yang pertama, belajar melakukan eksplorasi dan investigasi, yaitu kegiatan untuk mengamati dan menyelidiki objek serta fenomena alam. Yang kedua, belajar mengembangkan rasa ingin tahu, rasa senang, dan mau melakukan inquiry atau penemuan. Yang ketiga, belajar memahami pengetahuan tentang berbagai benda, baik ciri, struktur, maupun fungsinya. Beberapa permainan atau percobaan sains yang dilakukan di sekolah antara lain percobaan gunung meletus, percobaan kapur melapu, percobaan air mancur pola, dan sebagainya. Yang kedua, teknologi. Dalam pembelajaran anak usia dini, istilah teknologi mengacu pada penggunaan peralatan dan mengembangkan motorik kasar serta motorik halus. Peralatan atau perkakas dapat membantu anak untuk mengembangkan koordinasi tangan dan mata, serta melatih dan menguatkan otot tangan dan jari untuk menulis, mengetik, dan menggambar. Contoh permainan teknologi untuk anak usia dini antara lain bermain peran gawai jadul, bermain game edukatif dengan menggunakan gawai, bermain dengan teknologi non-elektronik seperti gunting, pipet, gelas ukur, main pembangunan, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Regina Bestiara. Selanjutnya ada engineering. Engineering atau teknik adalah keterampilan yang dimiliki seseorang untuk merangkai sesuatu. Nah, apa saja sih kemampuan engineering pada anak usia dini? Kemampuan engineering pada anak usia dini itu meliputi kemampuan merangkai atau membangun suatu bentuk tertentu menggunakan berbagai media. Salah satu contohnya, membuat atau merangkai rumah dengan balon. Yang keempat, ada art, yaitu kemampuan seni pada anak usia dini. Nah, yang termasuk kemampuan seni pada anak usia dini yaitu mengenal serta menunjukkan berbagai karya dan aktivitas seni, seperti menggambar, melukis dengan kuas, melukis dengan jari, bermain musik, dan ekspresi gerak sesuai irama. Selain itu, ada juga seni pertunjukan, seperti bernyanyi, bercerita, menari, dan bereksplorasi dengan benda-benda yang dapat digunakan untuk menghasilkan karya seni. Salah satu contohnya, membuat kolase dari berbagai bahan. Yang terakhir, matematika. Permainan matematika yang dapat dimainkan anak antara lain, yang pertama, bermain ukuran dan warna. Contohnya, kita menyediakan bola kecil, bola besar, keranjang berwarna biru, dan keranjang berwarna merah. Nah, kita meminta kepada anak untuk memasukkan bola kecil ke dalam keranjang biru dan bola besar ke dalam keranjang merah. Lalu yang kedua, ada permainan memilah bentuk. Contohnya, kita menyediakan balok dengan dua ukuran. Misalnya ukuran segitiga dan ukuran persegi. Nah, kita meminta anak untuk memilah mana balok yang berukuran segitiga dan mana balok yang berukuran persegi. Selanjutnya ada permainan mengenal pola dan sebagainya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.